pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Matahari bersinar dengan begitu indahnya. Lukisan alam begitu luar biasa beautiful untuk kami nikmati. Nafas yang segar kami dapatkan dari oksigen yang Engkau berikan. Dan sungguh Tuhan, kalau kami harus menghitung berkat-Mu sudah gak kehitung lagi. Pagi hari ini aja berkat-Mu begitu besar. Kami bisa buka mata, kami boleh bernafas, kami punya tubuh yang sehat, kami bisa berjalan. Bahkan langkah kaki kami, Tuhan pimpin boleh datang ke mesbah Tuhan yang kudus di tempat ini. Untuk kami boleh berfellowship bersama dengan rekan-rekan sister-sister in Christ. Kami percaya Tuhan, mesbah yang kami bangun lewat praise and worship barusan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya, tidak ada Allah lain. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau Allah yang memberikan kepada kami kasih karunia keselamatan itu Tuhan. Sungguh kami sangat amat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau saat ini Bapa, kami boleh ada di dalam gereja-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Kami tahu ada makanan rohani yang Tuhan siapkan bagi kami. Makanan yang akan menyegarkan soul kami, yang akan menyegarkan spiritual kami. Karena kami mau spiritual kami tidak kering. Kami mau spiritual kami tidak mati. Tetapi kami sirami terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan membuat tanah hati kami subur. Akan membuat hidup kami subur dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk keluarga rohani. Teman-teman kami yang hadir, baik yang ada di sisi kiri kami bersyukur. Di sisi kanan kami, di depan kami, di belakang kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya sister-sister in Christ Tuhan. Terima kasih Bapak, ini berkat yang indah juga. Dan saat ini Bapak, kami buka telinga kami untuk mendengar lebih peka lagi. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerimanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat ya buat Tuhan. Merdeka. Silakan duduk, saudara terkasih. Saya masuk dan benar-benar wow, menyala, membara saudara ya. Rohnya luar biasa. Bahkan bangkunya pun menjadi merah saudara ya. Haleluya. Lihat kiri kanan katakan, kamu Indonesia sekali. Ya. Indonesia sekali. Kalau rumah saya dekat, saya udah pulang, saya ganti baju saudara ya. Saya sedikit agak salah kostum hari ini ya. Tapi gak apa-apa ya, yang teman-teman juga yang kita beda warna gak apa-apa ya. Tapi belah hati kita tetap Indonesia Raya. Wis. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus ya. Indonesia ulang tahunnya keberapa? Wow, amazing. Ada yang umurnya di atas 80? Wih, berarti ngerasain Indonesia merdeka ya. Luar biasa. Yuk, hari ini saya mendapatkan tema yaitu tentang parenting, saudara terkasih ya. Tentang parenting. Parenting itu adalah bagaimana cara mendidik anak. Tetapi kalau saya lihat ya, saya lihat di sisi kiri agak banyak yang muda-muda ya. Di sisi kanan lebih muda lagi. Tapi mungkin ada di antara kita yang berkata, wah aku parenting, aku udah 80 umurnya misalnya gitu ya. Aku udah lewat masa parenting. Tapi kan kita punya cucu ya. Kita punya anak yang punya cucu. Jadi kita bisa bekali anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini gitu ya. Karena firman Tuhan itu gak pernah expired. Firman Tuhan itu gak pernah ada masa kadaluarsa. Mau sampai umur berapapun firman Tuhan itu hidup untuk kehidupan kita. Amin ya. Yang ada kadaluarsanya itu apa? Makanan dan masalah. Masalah ada kadaluarsanya. Jadi hari ini kalau ibu-ibu lagi kena masalah, lupa ngebalik, lihat tuh di balik masalah pasti ada tanggal kadaluarsa. Emang belum kelihatan tapi percaya pasti ada kadaluarsanya. Masalah kita gak pernah menetap. Tuhan kita yang menetap. Amin ya ibu. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Colek lagi sebelahnya katakan, kalau kamu tidak punya masalah. Gak ada ya, gak punya masalah ya. Oke, hari ini kita akan belajar anakku tanggung jawabku. Wah, ini Miss, ini nih typo. Ini anakku, loh kok anakku. Mestinya kayaknya 2 anakku tanggung jawabku. Maaf ya. Ini orang kantor saya mungkin dia lagi merenungkan si Ana mungkin ya. Jadi
Ana yang tertulis, ini mestinya anakku tanggung jawabku. Ada amin? Saya punya 3 orang anak ya. Anak pertama dan kedua sudah bebas lah, udah gede gitu ya. Tapi saya masih punya anak yang usia sekolah. Nama anak saya IJ yang paling kecil, anak ketiga ya. Dan satu kali saya terima surat dari sekolah, maksudnya surat untuk umum, untuk seluruh orang tua. Suratnya seperti begini, boleh dibuka mungkin suratnya. Ya, teks. Oh sorry, saya punya ya. Ya, oh sorry. Kelewat lagi. Nah ini dia. Kepada Bapak Ibu orang tua wali murid di tempat, kami menginformasikan bahwa siswa-siswi LC3 dan LC4 ya, SMP dan SMA akan mengikuti workshop AI pada hari Kamis, Jumat 24-25 Juli yang lalu, bulan lalu ya. Di nama sekolah anak saya Life Community School. Dan fasilitatornya praktisi AI dari Amerika Serikat, namanya Joseph Hartono, orang Indonesia tapi udah lahir di Amerika. Jadi dia udah nggak bisa bahasa Indonesia juga gitu. Dari kecil dia udah lahir, bahasa Indonesianya agak kurang bagus gitu. Tapi dia terbeban untuk Indonesia, makanya dia pulang. Maksudnya dia kasih seminar di Jakarta, dia balik lagi ke Amerika ya. Dia AI Venture Studio Lead to Startup Competition Wins, bilingual Indonesia sama Inggris gitu ya. Jadi waktu saya baca suratnya ibu-ibu, kok beda banget ya sama surat-surat yang kita terima dari sekolahan anak-anak kita zaman dulu ya. Zaman dulu anak kita dibilangin oke, anak kita akan mengikuti yang namanya seminar Pancasila misalnya gitu ya. Atau seminar belajar memasak ya kan kalau dulu ya. Sekarang anak-anak udah belajar tentang AI. Ibu-ibu hati-hati ya, kita sering ketipu sama AI. AI itu apa sih ya kan? AI itu semuanya buatan komputer. Bahkan ibu-ibu mungkin sering terima ya. Kalau nonton TikTok, nonton Instagram, Reels, YouTube yang short. Itu tiba-tiba ya seperti ada anak kecil lucu bayi terus dia tumbuh jadi mulai anak-anak, tumbuh jadi dewasa, aduh gemes lucu gitu ya, itu AI ya. Atau tiba-tiba juga kita terima Pak Jokowi seperti ngomong menghadap kamera, ya, Pak Jokowi ngomong suaranya suara Pak Jokowi ya, belum tentu itu Pak Jokowi, itu bisa juga AI ya. Dan banyak sekali AI yang udah ada di dalam HP kita, di dalam lingkungan kita yang membuat kita tertipu. Apalagi ke depannya bisa bayangin ya kan. Semuanya akan AI. Kitanya gak usah keluar kemana-mana, AI kita kirim gitu seakan-akan orang lihat ya saya misalnya gak khotbah di sini pun seakan-akan saya bisa bikin seperti saya khotbah di sini misalnya ya. Ibu-ibu lihat videonya, wih lagi khotbah loh, atau saya bikin saya lagi khotbah misalnya di Amerika atau lagi khotbah di bulan ya kan. Wih sekarang khotbah udah diundang ke bulan ya kan, AI ya kan. Orangnya sih lagi di rumah, lagi makan rujak misalnya gitu ya. Jadi hati-hati ya tapi bagus anak-anak zaman sekarang berarti udah diperlengkapi dengan yang namanya AI. Kenapa saya bagikan ini? Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak, kita harus lihat zamannya ya kan. Ya memang zaman udah berubah ibu-ibu ya. Tetapi sekalipun zaman berubah, firman Tuhannya harus tetap. Pengajaran kita harus tetap. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Nah, saya bilang tadi zaman sekarang dunia makin maju teknologinya juga ya. Dan kemajuan teknologi itu bisa membuat kita ngeri sebenarnya. Mengerikan luar biasa juga gitu ya. Membayangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita zaman sekarang ya. Apalagi dengan adanya sosial media, mereka tuh kayaknya gak perlu bergaul. Mereka lebih seneng lihat HP. Lebih seneng nonton HP gitu ya. Sehingga sekarang kita lihat komunikasi anak-anak zaman sekarang gak sebagus zaman dulu gitu ya. Karena mereka gak tahu sopan santun kayak gitu-gitu ya. Dan kita akan belajar hari ini gitu ya. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang zaman. Dari generasi kepada generasi. Generasi builders ya, itu sekarang umurnya udah 80 tahun ke atas tadi ya. Ada yang 80 tahun ke atas tadi, ada satu orang ya tadi ya. Oma ya, umur 80 ke atas. Kemudian boomers, baby boomers. Baby boomers itu yang lahir, yang usianya sekarang 61 tahun ke atas. Ada yang di sini baby boomers ya, 61 ke atas ya usianya ya. Kita tuh zamannya zaman baby boomers gitu ya.
Itu my mom, mami saya ya, usianya sekarang 78, my mom itu baby boomers gitu. Nah abis itu baru turun, baru masuk generasi X. Generasi X itu lahir antara tahun 65 sampai tahun 79. Angkat tangan yang lahir antara 65 sampai 79 yang umurnya 46 sampai 60. Ada lebih tinggi lagi? Weh sama seumur sama saya juga. Saya generasi X ya. Nah waktu kita yang generasi X ciri-cirinya kita itu kebanyakan dididik sama orang tua yang disiplin ya. Orang tua kita masih termasuk yang keras ngedidik anak. Kemudian hasilnya apa? Ternyata kita Gen X ya, kita tuh lebih gampang mandiri. Amin? Kita disiplin, kebanyakan generasi X itu pekerja keras. Udah mulai masuk dalam karir ya itu generasi X gitu ya. Tangguh katanya generasi X. Karena kita udah lewati berbagai macam musim kehidupan dalam kehidupan kita. Terutama dididik di tahun 80-an dan tahun 90-an gitu ya. Dan juga kebanyakan generasi X, angkat tangan lagi berita baiknya generasi X, angkat tangan generasi X. Kebanyakan sudah mapan secara keuangan. Weh, amin ya. Nah abis itu turun lagi ya, lebih muda lagi. Gen Y ya, generasi Y. Lahir antara tahun 80 sampai tahun 94 jadi umurnya 31 sampai 45. Angkat tangan. Wih ada juga ya. Wah muda-muda ya. Nah ini dikenal dengan generasi yang mulai lebih kenal teknologi. Kalau kita gaptek ya. Kayak buka komputer ngapain. Anak saya gitu, mami khotbah masih pakai print-printan ya kan. Kenapa gak bawa laptop ya kan. Aduh enggak lah daripada di depan hilang. Nah lo kalau udah hilang gimana tuh ya. Kesentuh udah gak tahu lagi gimana. Udah malu-maluin nanti ya. Kalau ini kan gak bakal hilang gitu ya. Nah yang generasi di bawah saya, di bawah generasi X yaitu generasi Y udah mulai jagoan dikit ya. Udah mulai lebih ngertian daripada kita gitu ya. Terusnya dia juga beradaptasinya lebih cepat ya. Jadi diajarin sama anaknya masih lebih ngerti. Ya gitu ya segala macam. Kemudian habis itu turun baru ke generasi Z. Nah ini yang lahir tahun 95 sampai 2009. Umurnya 16 sampai 30. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Tapi ada yang punya anak generasi Z? Saya. Ada ya? Anak-anak kita generasi Z ya. Anak-anak kita antara umur 16 sampai 30 tahun gitu. Nah generasi Z ibu-ibu ya itu dikenal sebagai anak-anak yang teknologinya jago. Mereka udah cepet segala macam gitu ya. Terusnya Gen Z ya disebutnya Gen Z. Anak saya tiga-tiganya Gen Z. Ya, jadi saya punya 3 orang anak Gen Z gitu ya. Mereka itu jago teknologi, jago internet gitu. Terusnya mereka lebih pinter, kelihatan cerdas kan ya. Tahu banyak gitu loh. Anak zaman sekarang kan tahu banyak. Kemudian mereka sukses ya, banyak yang sukses juga, muda-muda banyak yang sukses. Sekarang kalau kenal pengusaha, ngobrol gitu ya, umur berapa? 28 misalnya gitu ya. Usahanya apa? Oh punya 3 tempat. Wih masih muda-muda ya. Udah sukses-sukses gitu ya. Tapi mereka juga bisa dibilang generasi yang strawberry ya. Cakep di luar tapi istilahnya lembek. Sedikit ada masalah, aduh perlu healing ya kan. Gitu, dikit-dikit healing, dikit-dikit hilang gitu ya. Itu generasi yang kayak gitu, anak-anak kita tuh kayak gitu yang usianya segitu gitu ya. Satu kali saya lagi ngopi sama suami saya di sebuah kafe ya. Yang ngelayanin Gen Z, kelihatanlah mungkin umurnya baru 20-an. Cewek bawain kopi kita, ya kan? Bawain kopi kita, tangannya di plester gede gitu. Diperban. Jadi saya nanya dong gitu ya. Suami saya sih yang nanya, kenapa tangan kamu? Ibu-ibu mau tahu jawabannya generasi Z? Mau tahu aja. Hah, sampai,
Dia pergi, kita berdua saya sama suami sampai pandang-pandang sampai wow. Zaman kita mana bisa jawab kayak gitu. Ya kan? Disentil sama bapak mama kita. Tapi zaman sekarang udah kayak gitu. Zaman sekarang udah kayak gitu. Ya, lebih cuek, ya kan? Lebih gak peduli, lebih bodoh amat, ketemu orang tua juga bodoh amat ya. Nggak pagi tante, om, jarang kayak gitu dah. Nyelonong kayak gitu ya. Itu generasi. Baru mulai turun lagi ke generasi A, Gen A, Alpha. Gen Alpha lahir 2010 sampai 2024, umurnya 15 tahun ke bawah. Ada yang punya anak seusia, cucu, anak atau cucu ya. Cucu ada ya, ada yang cucunya umur 15 tahun ke bawah gitu. Nah ini generasi A, Alpha ya kan. Mereka juga sama seperti generasi Z, mereka tuh kemampuan teknologinya luar biasa. Jangan, pokoknya kalau tanya ke mereka ngerjain di komputer atau tangannya cepet. Ya kan, ngetik cepet banget. Kayak kita ngetik kan masih nyari. Apalagi yang tua-tua ya. Kalau mereka langsung, bahkan sambil ngomong, sambil jalan di Singapura ya. Di Singapura saya lihat anak-anak sekolah gitu, pulang sekolah rame-rame nyebrang jalan. Tangannya, masih sambil jalan, tangannya gitu, cepet banget gitu. Ya nunggu di MRT, gitu. Luar biasa, ya udah beda generasi, kita udah beda generasi. Mereka udah terbiasa dari melek pun mereka udah lihat HP. Ya kan, kalau kita kan ingat waktu kita norak punya HP, ya kan. HP model pisang dulu mana ada ya kan, Nokia segala macam gitu. Oke, nah ini yang ada ya dari generasi ke generasi banyak perubahan yang terjadi gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar gimana menjadi orang tua dan menjadi opa oma ya yang tetap bisa bertanggung jawab untuk anak cucu kita. Karena yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Ada amin ya. Yuk kita baca Efesus 5 ayat 17. Mari kita keluarkan suara kita. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi Tuhan nasihatin kita orang tua. Ibu-ibu, oma-oma dinasihatin. Kamu jangan bodoh ya. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Dalam kehidupan kita harus ngerti kehendak Tuhan. Ya kehendak Tuhan banyak kalau kita baca di dalam firman Tuhan tentu saja. Tetapi salah satunya yang berhubungan dengan parenting ini kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi yang menjadi kehendak Tuhan supaya anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita hidup dalam kebenaran. Ada amin ya. Untuk itu kita harus mengerti apa sih yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai oma ya. Kita bisa, tadi saya katakan oma mungkin udah lepas sama anak tapi biar bahan ini bisa diberikan kepada anak kita ya supaya mereka juga bisa belajar. Oke, yang pertama kita harus ngerti ya bahwa kita punya peran kita adalah wakil Allah. Ibu-ibu, kita semua adalah wakil Allah. Ada amin? Katakan saya wakil Allah. Tanggung jawab sebagai wakil Allah apa? Harus menjagai dengan sebaik-baiknya anak milik Tuhan yang Tuhan titipkan sama hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Kita wakilnya Tuhan. Jadi ya kita harus bertanggung jawab sama yang dititipin sama Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab harus menjagai dengan sebaik-baiknya titipan Tuhan. Anaknya Tuhan ya. Kenapa? Kita harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya karena ayatnya kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah ya. Anak laki-laki tapi kita belajar ya gak cuma anak laki-laki aja. Anak perempuan pun itu adalah milik pusakanya siapa? Tuhan. Anak kita milik pusakanya Tuhan. Pusaka itu apa? Pusaka sesuatu yang sangat berharga ya. Makanya ada orang yang pusakanya keris ya kan. Kamu harus turun-temurun jagain itu keris ya papa. Wariskan keris ini. Mandiin tuh keris setiap hari Jumat.
Jumat Kliwon misalnya gitu kan. Nah, anak bukan sekedar miliknya Tuhan tapi miliknya Tuhan yang berharga. Yang Tuhan juga kasih ke kita dan Tuhan bilang rawat ya. Jagai ya anak kita gitu ya. Nah, berarti Tuhan mempercayakan kita ibu-ibu untuk punya anak dipercayakan oleh Tuhan. Kita jadi walinya. Kita jadi wakilnya gitu ya. Saya punya suami saya itu dulu berasal dari keluarga broken family. Papahnya dia belum dalam Tuhan ya. Waktu dulu ya, ini lagi cerita waktu anak-anaknya masih kecil-kecil. Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Anaknya ada beberapa. Tapi karena beliau juga belum dalam Tuhan, kerjanya masih hidup dalam dunia gitu ya. Cuma taunya bisnis, kemudian dugem, main cewek, judi gitu ya. Pengusaha besar lah dia segala macam. Apa yang dia lakukan, dia gak bisa ngerawat anak ya. Akhirnya dia kirim anak-anaknya dari anak-anaknya SD semuanya dikirim ke luar negeri. Ke London karena di London ada adiknya mertua saya yang tinggal di sana, suami istri gak punya anak. Dikirimlah ke London dan menjadi wali. Ya, wali yang di London itu menjadi wali. Karena yang di sini mempercayakan anaknya kepada walinya. Sama. Tuhan dari surga nitipin anak kita supaya kita jadi walinya anak-anaknya Tuhan di muka bumi ini. Ada amin ya. Nah kalau jadi wali berarti ya waktu si adik-adik ipar saya waktu mereka masih SD itu dititipin di London, si wali yang ngurusin kalau ada apa-apa di sekolah, walinya yang datang terima raport. Ya, si wali nggak telepon papa saya di Jakarta dan berkata, "Ini anak-anak terima raport, cepetan datang ke sini terima raport." Enggak, wali sudah dipercayakan. Kita juga udah dipercayakan tanggung jawab. Ada amin ya ibu-ibu ya. Jadi kita harus rawat dengan baik-baik. Jadi waktu si papa akhirnya bilang, "Oke, anak-anak udah lulus, saya tarik lagi anak-anak." Ditarik anak-anaknya, udah pinter, udah sekolahnya beres ya kan. Si papa mertua saya senang, kenapa walinya bisa dipercaya. Satu saat kita pun akan dinilai oleh Tuhan. Apakah kita telah menjadi mamah yang baik buat anak-anak kita, oma yang baik buat cucu-cucu kita. Udah pasti jawabannya amin, iya ya semuanya ya. Kita harus menjadi yang baik gitu ya. Oke, karena titipan itu pasti diminta kembali. Artinya Tuhan akan nilai anak-anak kita. Hasilnya seperti apa dari didikannya kita gitu ya. Maka kita harus didik anak-anak kita sebagai walinya Tuhan. Kita harus didik anak-anak kita kenal siapa bapaknya. Si wali yang di London ya, dia walaupun mewakili tapi dia akan kasih tahu. Tante cuma wali ya, kamu punya papa loh di Jakarta misalnya gitu. Papa kamu yang biayain sekolah kamu loh. Apa-apa jadi tetap papahnya yang diperkenalkan kepada anaknya. Sama kita juga harus memperkenalkan bapak sesungguhnya daripada anak-anak kita. Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ibu-ibu, oma-oma, tugas tanggung jawab kita sebagai wali, kita harus ngajarin anak kita. Mengasihi Tuhan, kamu miliknya Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hatimu ya nak. Segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu. Jadi ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Kita ibu-ibu dari sejak kecil anak-anak harus diajarin takut akan Tuhan. Ya. Karena kalau bukan kita, nanti mereka lebih kenal HP ya daripada kenal Tuhannya. Ajarin mereka sebelum main gadgetnya, baca Alkitab dulu nak, doa dulu ya kan, ajarin mereka. Ayat-ayat kecil kalau anaknya masih kecil-kecil, kalau anaknya udah mulai gede, ajarin mereka untuk baca Bible dulu. Supaya mereka tidak terjebak ya dengan dunia ini. Fondasinya harus Tuhan. Ada amin saudara? Ya, fondasinya harus adalah roh takut akan Tuhan. Oke, yang kedua. Kita tadi yang pertama sebagai apa ibu-ibu? Wali ya, walinya Tuhan ya.
Oke. Kita adalah gembala. Katakan saya gembala. Saya gembala ya ibu-ibu ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah gembala kita ya. Gembala kita. Tapi Tuhan mempercayakan kita juga jadi gembala buat anak-anak kita. Berarti kita punya tanggung jawab sebagai gembala apa? Kita belajar dari apa yang Tuhan udah contohkan di dalam Mazmur 23. Baca yuk ibu-ibu yuk 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita tidak akan kekurangan. Kita jadi gembala untuk anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita tidak berkekurangan. Amin ibu-ibu ya. Oke, tidak berkekurangan maksudnya apa? Maksudnya kita harus mencukupi. Dari kecil ya kan kita mencukupi kebutuhan anak kita. Kita mencukupi kebutuhan susu, sekolah, makanan. Jadi ibu-ibu gak bisa bilang sama anaknya misalnya waktu kecil ya kan. Mama aku lapar, cerewet minta makan mulu ya kan. Kemarin kan dikasih makan udah gitu ya. Emang tugas kita menggembalakan, mencukupi anak-anak kita gitu ya. Terus mulai dari primer, sekunder, tertier, susu, bayi, vaksin bayi, bubur bayi. Sampai anaknya udah mulai membesar, pakaiannya. Kasih tempat tinggal, kasih kasur, ya, kasih sekolah, uang sekolah. Semuanya tanggung jawab kita sebagai gembala yang mencukupi anak-anak kita. Yuk baca lagi lanjutannya nomor 2, 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun, membimbing. Ibu-ibu sebagai gembala, ibu-ibu yang membimbing anak-anak kita gitu ya. Dituntun, menuntun bukan menuntut. Banyak kita menuntut. Orang tua ya, mereka itu dituntut, kamu pokoknya nanti sekolahnya harus begini ya nak. Bukannya dituntun ya. Tapi kamu harus bagus ya, mama mau kamu kedokteran ya. Padahal anaknya gak di situ. Berapa banyak kan anak-anak yang seperti kayak gitu. Waktu mereka bikin salah, jangan dituntut. Kamu bikin salah mulu. Dituntun ibu-ibu ya. Supaya gak bikin salah gimana, apa yang benar gitu kan. Terus jangan dipaksain, jangan dituntut sekali lagi. Satu kali saya diundang pembukaan sebuah restoran di Senopati dengan suami saya. Terus saya bilang sama suami saya, oh kamu kenal? Oh enggak, dia bilang katanya sih dia pernah dulu kita berdua khotbah di Medan ya, di satu gereja. Katanya pernah ngobrol sama dia, oh tapi kita lupa-lupa inget gitu ya. Ya udah kita datang dong ke pembukaannya. Anak muda umur 30 tahunan. Terus kita bilang, jadi ini restorannya konsepnya apa? Makanan sehat, Pastor, dia bilang gitu. Yang masak ada chefnya, cuma saya juga awalnya saya memang suka masak. Jadi memang suka masak dan saya suka makanan yang sehat-sehat, dia bilang gitu. Wow, hebat banget gitu ya. Jadi kamu sekolah chef? Enggak. Oh, enggak sekolah chef. Jadi kamu sekolahnya apa? Saya dokter. Wah, dokter. Terus praktek? Enggak. Dokter karena disuruh papa. Saya gak mau katanya. Saya emang dari dulu udah tahu kesukaan saya masak. Saya bilang sama papa, saya mau jadi chef. Apaan chef? Dokter, kata papanya. Jadi begitu lulus ya udah. Papa dateng, papa seneng anaknya jadi dokter. Kasih ijazahnya, udah saya kabur ke Jakarta, kata dia. Tanyain terus sama papa, kamu kapan prakteknya? Kamu kapan jadi dokter segala macam? Praktek di dapur, kata dia sekarang. Jadi chef, kenapa dituntut? Ibu-ibu jangan nuntut ya, tapi tuntun anak-anak kita. Ya. Tuhan sebagai gembala ya, dia merawat, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang tadi dikatain ya. Diperkatakan di sini, kalau dombanya sakit sama Tuhan diapain? Sama gembala diapain kalau dombanya sakit? Ya kan dibelai ya kan? Bahkan digendong kan sama Tuhan ya. Anak kita kalau sakit juga dirawat ibu-ibu ya kan. Sebagai gembala kita merawat anak kita ya. Sakit jangan
muntah mulu capek mama bersihin muntahmu gitu ya. Jangan. Jadi memang tugas kita sebagai orang tua gitu ya. Terus apalagi? Baca lagi yuk lanjutannya. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mama jadi penghibur untuk anaknya. Pulang sekolah ya, atau anak gak mau makan, jangan dimarahin. Mama udah masak susah-susah gak mau makan, ya kan? Dasar anak gak tahu diri, mama makan kamu ntar gitu ya. Tapi tanya, ya kan? Ada apa nak? Kenapa dia gak nafsu makan? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dia. Mungkin di sekolah ada temennya yang ngebully dia, ya. Mungkin ada gurunya yang marahin dia, dihibur ibu-ibu gitu ya. Kemudian engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tugas kita sebagai gembala, lakukan semua ini ibu-ibu. Menjagai anak kita dari pengaruh jahat, dari pengaruh musuh ya kan. Zaman sekarang musuhnya itu apa? Gadget, hati-hati ya ibu-ibu. Anak-anak kita bisa buka situs porno loh di sini. Ya. Nonton video porno tanpa kita ketahui. Saya baru konselingin, ya ada konseling. Seorang anak muda dari gereja lain ya di luar kota. Lalu dia bilang gini, Pastor, mau konseling. Oh iya kenapa? Masih muda, belum menikah. Pastor saya punya teman deket cowok, dia cewek ya. Saya punya teman deket cowok, pemain keyboard di gereja. Oke. Boyfriend, saya bilang, oh enggak, cuma temen. Benar-benar temen, kata dia gitu. Pemain keyboardnya ganteng, saudara, tinggi gitu ya. Suka main basket juga, jadi bisa bayangkan idola cewek-cewek. Cewek ini simple aja. Dan dia katakan, saya sih bukan tipe dia, Pastor, katanya gitu ya. Tipe dia ceweknya yang cantik-cantik, dia bilang gitu. Oke, terus kenapa? Saya bilang gitu. Pastor, kita sering pergi misalnya habis pelayanan rame-rame segala macam. Nah rumah kita deket. Rumah kita deket jadi saya suka dianterin ya di tempat kos saya. Terus dia bilang, mau lihat dong tempat kos kamu? Lihat dong tempat kos. Masuk ke kamar, gak ada orang dong di kamar ya kan. Terus cowok ini mulai merayu. Ya mulai merayu. Dia bilang, kamu udah punya pacar? Kata ceweknya, belum lah gitu kan. Mana ada yang mau sama aku kan gak cakep kata ceweknya. Terus mulai dirayu. Kata siapa? Terus mulai dipegang-pegang. Kamu cantik ya, cewek gitu kan langsung, wih kelepek-kelepek. Ya kan? Apalagi yang ngebelai, cakep. Ya kan? Coba ibu-ibu tiba-tiba tuh pacarnya Sarwenda yang baru ngebelai-belai. Hati-hati ya kan. Terus akhirnya dia bilang, akhirnya tangannya mulai kemana-mana. Mulai meraba-raba. Sambil terus merayu bilang, enggak kamu harus pede. Kamu cantik, kamu di mata saya aja kamu cantik. Tapi tangannya kemana-mana. Terus akhirnya sampai dibuka pelan-pelan kancingnya. Ya kan. Terus dituntun pelan-pelan ke kasur. Ya kan? Udah dituntun pelan-pelan ke kasur sambil terus dibelai. Kan cewek ini cerita, saya tuh sebenarnya di hati udah yang kayak, ini gak boleh. Ya kan, aku anak Tuhan misalnya kayak gitu ya. Tapi di satu pihak, daging itu emang lemah gitu ya. Gak pernah dibelai cowok, belum pernah pacaran. Karena memang gak terlalu cantik mungkin gitu ya. Terus jadinya kayak, terus gini aduh bener gak sih nih. Gitu segala macam. Terus dia bilang, kan gak boleh. Cowok ini bilang apa? Loh siapa bilang gak boleh? Saya juga sama mantan pacar saya lakukan kok katanya gitu. Singkat cerita mereka melakukan sesuatu yang gak boleh dilakukan. Ya. Terus cewek itu habis itu nangis. Cowoknya pergi nangis makanya langsung waktu itu pas kebetulan saya ke daerah dia. Dan dia gak berani ceritain dong ke gerejanya gitu ya. Dia ceritain ke situ dan kita doakan dan saya bilang kamu harus kuat, gak boleh segala macem gitu ya. Terus dia cerita, terus dia bilang
dia lakukan juga sama mantan pacarnya. Iya, sama mantan pacarnya. Dan kalau sama mantan pacarnya, karena mereka pacaran 1,5 tahun, katanya udah gak kehitung. Ibu-ibu lihat, zaman sekarang. Yang satu pemain keyboard loh di sebuah gereja. Lakukan itu, ya kan? Anak muda. Yang satu juga ada di dalam Tuhan walaupun cuma jemaat gitu ya. Tapi tergoda karena apa? Rayuan dunia, tipuan dunia. Ini yang harus kita jagai. Kita sebagai gembala buat anak-anak kita. Ibu-ibu gak boleh terlalu cuek dan terlalu percaya begitu aja. Mami aku ditaksir, terus kita lihat cowoknya dia mau apa ngapel aku mami. Ya, malam minggu aku mau pergi nonton sama dia. Ibu-ibu datang. Anak kita mungkin biasa. Waktu kita lihat, widih cakep bener. Ya, kita pikir bintang film Korea, ya kan? Belum lagi lihat mobilnya, shoot, widih. Bukan cuma mukanya yang glowing, kulit mobilnya juga glowing, ya kan? Ibu-ibu udah jatuh hati. Ya, udah jatuh hati. Dan langsung ini, udah seneng banget ya punya mantu secakep gini. Seneng banget ya punya mantu masih muda, mobilnya udah cakep tuh pasti orang kaya segala macam. Ibu-ibu kita izinkan anak kita masuk ke mobil dia. Kita gak tahu apa yang akan dilakukan kan? Kita lepas dia, ya ibu-ibu. Kita lepas dia, kita gak tahu cowok itu mungkin di awal masih oke 2 kali 3 kali. Mulai ngeraba-raba, mana kita tahu. Ya, mana kita ngerti. Anak kita juga mungkin gak mau cerita. Dicium-cium di dalam mobil. Ya, belum lagi berlanjut kita juga gak tahu. Ya, mungkin gak sampai melakukan hubungan suami istri tetapi melakukan yang nyerempet-nyerempet. Anak kita masih polos, mungkin 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Cowoknya 25 udah pengalaman, mana kita tahu. Makanya jagai ibu-ibu. Kita harus menjadi gembala buat anak-anak kita yang menjagai. Kalau ada serangan-serangan domba kita mau dimakan sama serangan-serangan, kita usir. Teliti, makanya jangan cuma langsung, oh iya siapa teman kamu? Ya, namanya keren banget, misalnya kayak nama dari kerajaan Inggris. Waduh, Sir Edward, Andrew William, widih langsung ya kan. Bin Queen Elizabeth gitu ya misalnya. Ibu-ibu teliti cek ya. Gak apa-apa, makanya punya Instagram. Bukan untuk diri sendiri, cek anaknya namanya siapa, cek coba Instagramnya. Lihat anak kita, kan biasa mereka di Instagram kelihatan foto-fotonya kecuali private ya. Coba kita lihat si Johnny nih ya. Buka nih anak kita modelnya seperti apa. Tahu-tahu di Instagramnya dugem. Ibu mau serahkan anak kita ke tangan-tangan seperti demikian, ya kan? Ingat loh, kita punya tanggung jawab sebagai gembala. Check and recheck. Saya pernah cerita ketika di sini, waktu anak saya pertama kali ke Singapura, ya kan? Terus dia deket sama satu cowok. Saya langsung cek loh, cari tahu. Rachel dideketin cowok namanya Ian. Langsung saya cek, saya telepon loh ke pastornya. Saya cek sampai segitunya, telepon. Di Singapura ada wakilnya Pastor Kong Hee, karena gereja Pastor Kong Hee, wakilnya ada orang Indonesia, Pastor Aris namanya. Dia udah punya Pastor Aris itu karena dari kecil udah tinggal di Singapura ya, jadi memang udah kayak orang Singapura tapi orang Indonesia, baik banget. Saya telepon, Pastor Aris, wah ya boleh Vi, ada apa? Ada yang bisa saya bantu gitu ya. Ini ada anak gereja yang ngedeketin Rachel. Namanya Ian, tolong dicek ya kan. Iya dong, saya gak mau dong terjadi apa-apa sama anak kita, benar ya kan. Kita mau pastiin. Terus dia bilang, oh saya tahu Ian. Mama papanya belum nikah pun udah di gereja kita, diberkati di gereja kita. Ian bayi pun di gereja kita, sekolah minggu di gereja kita. Dari waktu dia youth udah main gitar di sekolah kita, pelayanan di sekolah kita, di gereja di gereja mereka punya radio. Ian ini juga pelayanan jadi apa maksudnya kayak pembawa gitulah, ini keluarganya begini. Katanya keluarga takut akan Tuhan. Tenang kan ibu-ibu ya kan? Jauh loh Singapura, saya gak bisa ngawasin anak saya all the time ke sana ya, jauh. Ya, waktu Ian ke Jakarta sambil ngobrol santai tapi sambil cari tahu pandangan dia tentang Kristenan, ya kan pengen tahu.
Dan praise the Lord saudara, waktu akhirnya mereka menikah kudus dua-duanya ya. Menikah dalam kekudusan, kan kita orang tua seneng ya gitu. Jadi ibu-ibu penting banget, apalagi zaman semakin jahat sekali. Zaman tuh semakin aduh, yang pria-pria cowok-cowok juga hati-hati. Sekarang tuh zamannya orang obat-obatan, nge-vape. Kalau gak kayak gitu kelihatannya gak keren ya. Vape itu kan ya, ini saya cuma denger aja ya sambil belajar dari orang-orang yang ngerti. Vape itu kan katanya seperti rokok elektrik ya. Cairannya bisa beli di mana aja, di toko-toko vape. Nah kan gak tahu katanya cairannya. Bisa dari Cina, ya kan. Tahu-tahu bisa palsu buatan dari Tangerang misalnya gitu ya ibu-ibu ya. Pabrik-pabrik palsu, isinya apa kan gak tahu. Zat-zat berbahaya maksudnya. Jadi mengerikan sekali, jadi harus anak kita tuh dibimbing, dibina sebagai gembala yang kita ngejagain domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu, amin ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya. Tanggung jawab kita mengembalakan, mencukupi, membimbing, merawat, menjagai, menyelamatkan ya kalau anak kita ternyata jatuh dalam dosa, bandel. Aduh, jangan gini, bandel kamu ya, keluar sana dari rumah mama. Jangan. Tuhan nuntut kita loh untuk jadi gembala. Orang Tuhan Yesus satu domba hilang aja yang 99 istri dia tinggal demi dia dapetin. Jadi kalau anak kita alami hal itu ya, ayo selamatkan anak kita. Lindungi anak kita. Amin, amin ya. Oke. Yang ketiga, kita adalah sebagai bapak atau sebagai ibu ya. Maksudnya bapak tuh artinya yang kasih gitu ya, yang mengasihi ya seperti bapak. Kenapa saya ambilnya seperti bapak? Karena saya ngambilnya dari ayat ini. Dari ayat tentang Bapa surgawi gitu ya. Kita baca yuk 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang kita, amin ibu-ibu. Ya, Dia Bapa kita. Nah kita pun harus menjadi Bapa ya. Father, mother gitu ya, menjadi bapak, ibu untuk anak-anak kita yang penuh kasih. Jadi harus mengasihi anak-anak kita. Mengasihi itu memberi dukungan emosional buat anak-anak kita. Ya. Mengasihi anak-anak kita, jangan bikin anak-anak kita dikasihinya sama dunia. Kurang perhatian dari ibunya, kurang kasih sayang. Nanti kalau kurang kasih sayang dia carinya ke pria yang salah, kepada wanita yang salah. Ya. Zaman sekarang lagi model kayaknya makin kesini pria-pria muda cari istrinya yang lebih tua, ya kan? Kalau kita lihat udah persis kayak ibunya, ya. Kenapa? Mungkin kekurangan kasih sayang ibu, ya. Ibunya ibu wanita karir, nggak punya kasih sayang, dia ditinggalnya sama embok. Jadi dia ngerasa amannya tuh sama wanita tua. Jadi waktu pacaran carinya yang tua-tua, ya kan? Bahkan ada satu bintang film kan juga yang menikah sama janda yang jauh lebih tua, ya. Kenapa? Menemukan sosok ibu gitu. Nah mungkin kehilangan ibu. Ibu-ibu ayo kasih sayang buat anak kita. Berikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya. Ada satu kisah juga, bukan kisah ya, maksudnya kejadian nyata juga. Seorang istri, seorang ibu yang maksudnya punya anak. Dan ternyata anaknya waktu pandemi kemarin, anaknya waktu pandemi sekitar umur 13 tahun, stres. Karena kan gak bisa ke sekolah. Ya, dan tipenya mungkin anaknya lebih nyimpen di dalam. Jadi pertama-tama aduh bosen di rumah gak tau mau ngapain. Kan kita pandemi 4 bulan ya gak boleh keluar-keluar kan. Sekolah bahkan setahun gitu kan libur. Aduh bosen gak tau mau ngapain. Ya, lama-lama masih kumpul depan TV sama keluarga. Terus gak tau mau ngapain lagi. Akhirnya banyak di kamar. Dan ibunya juga bilang ya kita juga bingung mau ngapain ya. Ya udah anak di kamar aja sana main gadget, main apa segala macam. Tahu-tahu
makin bulan, tambah bulan, tambah bulan, tambah bulan. Frekuensi anaknya keluar kamar makin jarang. Pertama kan tapi gak sadar kan ibunya kan. Ternyata anaknya depresi. Setahun berlalu ya, anaknya udah gak mau sekolah. Kemudian di kamar ngapain gitu ya, diketok-ketok, ayo nak buka pintu nak, ngapain. Kedengarannya anaknya lagi ngapain, nangis. Ternyata mukul-mukulin diri sendiri gitu. Pukul-pukulin diri sendiri, pukul-pukulin diri sendiri. Pandemi tahun berapa ya ibu-ibu? 2020 ya. Kita kena itunya 2020 ya, yang gak boleh keluar itu. Dan mamanya bilang, buat kami jadi berat sekali hidup ya kan. Karena membayangkan anaknya di kamar takutnya kan bunuh diri. Nanti kalau keluar rambut udah berantakan, sininya berdarah. Kenapa nak? Dicakar segala macam. Tapi ibu ini luar biasa. Dia bilang, dia anak saya. Ya, tugas saya harus sayang sama anak saya walaupun ya modelnya begini. Jadi anaknya tidur kalau siang sampai sekarang nih dia ceritakan tidur siang. Maksudnya tidur udah gak sekolah, udah gak mau sekolah. Gak mau ke gereja, gak mau kemana-mana. Bangunnya jam 6 sore setiap hari. Nanti baru udah mamanya, papanya nyamperin malam gitu ya. Ayo mau apa? Ya udah kata anaknya, yuk kita pergi. Gitu, muter-muter-muter. Nanti baru pergi muter-muter jam 10 malam. Kemana nak? Udah naik mobil aja muter-muter Jakarta. Muter-muter Jakarta. Sampai jam 12, kata papa sudah ngantuk, besok harus kerja ya kan. Mamanya juga di mobil rasanya udah ya kan. Karena diajak ngomong juga susah, anaknya bukan yang tipe ngobrol kan. Tapi udah gitu, udah nak, belum, masih mau muter-muter. Terus mesti gimana orang tua? Ini kan anak lagi depresi. Gak mungkin, gak kayak orang normal kan. Gak mungkin kayak, nggak pulang mama papa capek, kamu tuh ngerjain. Gak kan. Jadi kata dia ya udah saya ikutin. Pulang 1:30, aduh rasanya sampai kasur enak banget tidur ya kan. Papanya harus kerja, tapi ini anak. Kalau bukan kita orang tua, kata dia siapa lagi yang sayang sama anak saya. Ya, itu yang Tuhan kasih buat kita, ibu-ibu. Kekurangan anak kita, kejelekan anak kita, ketidakpintaran anak kita. Jangan bandingin deh ibu-ibu ya. Anak kita udah yang terbaik yang Tuhan kasih, sayangi, banjiri dengan sayang kita. Karena apa? Seperti Bapa sayang kepada kita, kita juga harus sayang kepada anak-anak kita. Amin. Tanggung jawabnya mengasihi ya. Sebagai Bapak ya, kita memberi teladan, memberi contoh. Memberi dukungan emosi, tadi kan si ibu ini kasih dukungan emosi. Kasih nasihat, ibu-ibu ayo rajin kasih nasihat buat anak ya. Jangan ngomel-ngomel, jadiin temen, kalau udah gede tuh jadiin temen. Kasih nasihat. 1, 2 kita baca yuk, 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada amin? Oke. Diberkati amin? Belajar sesuatu amin? Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan. Satu lagi terakhir, 1 menit. Yang keempat, baca yuk 1, 2, 3. Kita adalah sebagai pendidik dan pengajar. Ingat ya ibu-ibu gitu ya. Kita sebagai pendidik, ayat terakhir 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang harus dididik ya? Mengajarkan karakter ilahi, ini yang harus kita didik. Mendidik etika, sopan santun. Ya tadi kan saya cerita tuh jangan sampai kenapa tangannya mau tahu aja gitu ya. Mengajarkan ilmu pendidikan dan kepandaian. Itu tugas kita. Jadi ibu-ibu kalau lagi bantuin anaknya belajar jangan ngomel. Gitu aja gak bisa, mama capek nih ngejelasinnya ya kan. Tugas kita sebagai pendidik kok gitu, itu tanggung jawab kita gitu ya. Jadi harus mendidik untuk ilmu. Ajarin sopan santun ibu-ibu, ini penting. Anak zaman sekarang sih udah kehilangan banyak sopan santun. Ajarin ya kan. Nak bukain pintu. Di mall jangan dia yang nyelonong, kita yang bukain pintu ya kan. Kamu harus bukain pintu mami. Jadi diajarin, kalau gak pernah diajarin gak pernah tahu. Terus lihat ada orang tua mau buka pintu, nak bukain ya kan. Saya udah ngedidik anak saya sopan santun, etika itu dari mereka kecil. Sekarang saya lihat buahnya. Itu anak saya yang IJ tadi yang SMA ya. Kalau di mall dia lihat ada orang tua jalan buka pintu, dia buka pintu. Ya,
Mall kan rame. Terus ternyata belakangnya ikut terus. Wah gak berhenti-berhenti ya kan. Tapi tanpa disuruh ya. Terus kalau misalnya saya bawa belanjaan gitu ya. Anak-anak saya yang cowok-cowok nih. Kita bicarain cowok-cowok dah. Udah langsung tahu mami pegangin. Saya tas kan ibu-ibu tasnya berat ya. Itu di mall. Tasnya itu sering dibawain sama anak saya. Terus saya akhirnya bilang sama mereka. Gini ya. Terima kasih mami seneng kalian ini. Tapi gak apa-apa kalau yang berat-berat sekarang kita belajar ilmu baru. Ibu-ibu kita harus mulai membangun muscle. Iya. Jadi mami juga harus membangun muscle ya kan. Tapi jadi dididik itu mereka jadi belajar jadi ngerti. Kalau gak pernah dididik terus ngarepin. Gak sopan banget diajarin gak sih bu? Jangan-jangan gak pernah diajarin. Bilang makasih sama orang di waiters tuh di restoran. Tadi malam kita baru makan sekeluarga ya. Kita paling senang kalau pergi tuh hari Senin. Karena mall tuh paling sepi gitu ya. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita gak ke mall ya. Jadi kita kalau pergi makan di mall, sekali-kali kan daripada masak terus di rumah, pengen refreshing tuh hari Senin pasti. Makan kita sekeluarga, saya, suami, 2 anak, karena yang satu Rachel kan gak di sini. Terus udah selesai makan gitu ya, kan kasih bilang makasih. Anak saya juga bilang makasih, ke waitersnya makasih. Coba kebanyakan anak kita nyelonong, kita yang bilang makasih, mereka nyelonong. Mereka gak makasih. Makanan datang, makasih. Lihat ke wajah, nggak cuma makasih nggak gitu, mereka lihat makasih ya kak gitu. Jadi kayak aduh Tuhan, ya kan, seneng kan, ada etika. Ayo ajarkan, itu tugas tanggung jawab kita, ilmu kepandaian juga. Amin amin amin. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mempercayakan kami menjadi orang tua, menjadi oma dan opa, menjadi oma juga Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa anak cucu yang Tuhan titipkan ke dalam kehidupan kami adalah harta berharga yang Tuhan berikan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami adalah wakil-Mu Tuhan. Dan bukan itu aja Tuhan, kami adalah gembala bagi anak-anak kami. Kami adalah bapa atau ibu bagi anak-anak kami, dan kami sebagai guru bagi anak-anak kami. Kami terima tugas-Mu ya Tuhan, kami mau perbaiki sehingga terus ke depannya kami akan menanamkan roh takut akan Tuhan sebagai fondasi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami Tuhan. Di zaman yang mengerikan ini Tuhan, lindungi anak-anak kami. Sertai anak-anak kami ya Tuhan, jagai mereka Tuhan. Bahkan di tengah dunia yang semakin gelap, pakai anak-anak kami menjadi terang-terang-Mu ya Bapa, bintang-bintang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Aminkan setiap berkat ini ibu-ibu. Diberkatilah Engkau di dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pertumbuhan spiritualmu, diberkatilah engkau menjadi wanita yang bijak, diberkatilah engkau dengan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan diberkatilah engkau dengan berkat kekuatan melewati setiap badai tantangan di dalam kehidupanmu, diberkatilah engkau dengan kemenangan demi kemenangan. Terima berkat ini mengikutimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati.